Weleh. Selamat malam teman-teman semua. Weleh. Siapa yang selalu jaga kebersihan siapa? Nah, bagus. Bagus ya Kak Sate. Salah Kak Sate. Kak Soto. Salah bukan. Kak Seto, salah ya. Ya, tuh adik-adik, siapa yang rajin menjaga kebersihan siapa? Nah, weleh. Sekarang kamu punya lagunya, yaitu cuci tangan sebelum makan. Gimana lagunya kamu? Baik, ini ya. Cuci tanganmu sebelum makan, agar bersih segala kotoran. Biasakan jaga kebersihan, itu baik untuk kesehatan. Weleh. Nah, tuh adik-adik, jadi kamu mengajarkan atau menganjurkan jaga kebersihan untuk menjaga kesehatan, yaitu sebelum makan selalu cuci tangannya ya. Baik, sampai bertemu lagi teman-teman. Weleh. Ada Kak Indi. Selamat Kak malam Kak Indi, Indi. senang. Halo Kak Seto, apa Iya, kabar? baik. Saya udah lama banget Ini- nggak, saya udah lama banget nggak denger weleh. Iya. Pantesan si Komo ada. Orang tadi macet kesini Macet bener kan? sekali ya, gara-gara suku mau lewat ya. Betul, Dapat betul. dari mana itu ide si Komo, Kak Seto? Ya, memang dulu saya bergabung dengan Pak Kasur tahun 70, lalu selama 5 tahun saya mohon diri untuk mandiri. Tahun 75 akhirnya saya melanjutkan kegiatan Pak Kasur yang ditinggalkan karena beliau sudah tua dan takut angin waktu itu di Taman Ria Senayan waktu itu. Nah, waktu itu ada lagu Si Kancil kan, tapi saya waktu itu sempat sedih. Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Aduh, Kancil kan harusnya maskot Indonesia kok nakal, kok curi ketimun. Lalu ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun begitu. Nah, saya waktu itu ya sudah, saya coba ciptakan tokoh lain yang khas Indonesia. Kancil itu Malaysia punya, tapi ini binatang yang tidak ada di negara lain. Kalau cendrawasih mungkin Papua Nugini ada juga misalnya. Akhirnya salah satunya adalah komodo. Ya. Nah kalau si komodo terlalu panjang. Akhirnya saya ambil dari awalnya si komo saja. Tapi lagu si Gitu. Komo macet itu Itu sampai sekarang loh Kak Seto. Ini kalau misalnya ada macet, iya ada si Komo lewat. Iya. Karena waktu itu sempat si komo ini jadi besar karena begitu banyak disukai anak-anak lalu dipakai orang besar jadi ikut menari ibarat kalau kemudian ada Barney itu ya. Nah pada waktu itu ada perlombaan naik atau ada sepeda santai bukan perlombaan, Komo ikut naik sepeda. Nah gara-gara si Komo lewat itu macet sekali karena semua ingin lihat Komo gitu. Nah disitulah muncul ide macet lagi gara-gara si Komo lewat. Sedikit begitu. aja lagunya Mas, supaya ini yang ada di sini mungkin bisa. Macet lagi, gara-gara si Komo lewat, Pak Polisi jadi bingung, orang-orang ikut bingung. Ini ada profil Kak Seto yang sudah kami siapkan di tayangan berikut ini. Macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Generasi tahun 90-an mana yang tidak mengenal sosok yang bernama si Komo? Ya, Komodo yang populer tidak hanya lewat serial TV, namun juga dituding sebagai si biang kemacetan dalam lagu berjudul Macet Lagi. Tapi tahukah Anda siapa sosok di balik penciptaan sosok si Komo? Dialah Kak Seto, seorang psikolog, tokoh pendidik, dan pemerhati anak, serta orang yang bertanggung jawab penuh atas penciptaan sosok si Komo ini. Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah 28 Agustus 1951 yang bernama lengkap Seto Mulyadi ini memulai karirnya dengan menjadi asisten dari pemilik Taman Kanak-kanak Pak Kasur. Namun siapa sangka, disinilah karirnya mulai beranjak yang kemudian berlanjut dengan menjadi presenter program televisi Aneka Ria Taman Kanak-kanak bersama Henny Purwonegoro di tahun 80-an.
Kak Seto 2 kali menjadi Sekjen Komisi Nasional Perlindungan Anak. Kiprahnya di dunia pendidikan dan perlindungan hak anak membuat Kak Seto makin diakui lewat berbagai penghargaan yang diterimanya. Kecintaannya pada anak-anak jugalah yang membuatnya mendirikan Yayasan Mutiara Indonesia, Yayasan Nakula Sadewa, dan menulis buku berjudul Anakku, Sahabat, dan Guruku. Ia dikenal sangat aktif menangani sejumlah persoalan terkait hak-hak perlindungan terhadap anak. Kak Seto memiliki seorang kembaran yang juga seorang psikolog, Kresno Mulyadi, serta seorang kakak bernama Ma'ruf Mulyadi. Suami dari Deviana ini dikaruniai 4 orang anak, yaitu Eka Putri, Bimo, Shelomita, dan Nindya Putri. Kak Seto ini boleh nggak dibongkar usianya? Usia berapa sih? Ya tadi 36 tahun ya. 36 36 ya, tahun. pantesan wajahnya muda terus. Dibalik tapi. Dan panggilannya sampai sekarang ini Kak Seto terus gitu, kakak terus ya Kak Seto ya? Iya, sampai mertua juga panggilnya Kak juga. Mertua panggilnya Jadi kualat ya. Dan kemudian itu karena ada salah satu acara ya? Pada waktu saya tanggal 4 bulan 4 tahun 70 bertemu Pak Kasur, karena waktu itu saya melamar ke berbagai kantor-kantor selalu ditolak-tolak, nggak ada kerjaan. Saya melihat di televisi ada siaran Bu Kasur, aduh saya kepingin, saya bilang saya juga bisa seperti itu. Saya jalan kaki dari Kebayoran ke TVRI, saya mencari Bu Kasur, wah bukan di sini, tetapi diberi alamatnya di Cikini Raya di dekat Taman Ismail Marzuki. Dari TVRI saya jalan kaki ke Bendungan Hilir, saya naik bis, masih ingat 10 rupiah waktu itu biayanya, sampai Bundaran HI, lalu jalan kaki lagi ke Cikini, saya ketok pintu jam 2 siang, saya ingin bertemu Bu Kasur, ternyata yang membuka adalah Pak Kasur. Lalu, ya kenapa? Lalu saya supaya bisa diterima, saya bilang, Pak saya calon mahasiswa UI gitu. Wow. Padahal masih pengangguran, masih jadi gembel waktu itu. Gitu. Terus saya mau membantu Bapak, tidak usah digaji gitu. Jadi mungkin karena mendengar tidak usah digaji, mau membantu, oh boleh nanti sore datang ya ke Taman Situ Lembang untuk membantu jadi asisten saya sebagai guru PAUD-nya di situ atau playgroup di situ. Nah sorenya saya datang, lalu Pak Kasur ingat, oh ya siapa dia namanya, saya Seto namanya. Lalu diperkenalkan kepada para ibu-ibu pengasuh playgroup di situ. Ibu-ibu sekarang saya punya asisten baru, namanya Kak Seto gitu. Itu Pak Kasur yang Pak Kasur ya, akhirnya memperkenalkan. sudah saya senang sekali diperlakukan sebagai asisten yang membantu mengangkat barang, mengangkat angklung dan sebagainya. Dan saya catat di buku harian saya tanggal 4 bulan 4 tahun 70. Pemberian nama itu? Bukan, bahwa itu dikenalkan dengan nama Kak Seto itu. Lalu terus saya membantu sampai ingat tanggal 25 Oktober duduk di sebuah loteng membantu Pak Kasur membersihkan angklung. Beliau mengatakan, Dik, ini kata-kata persis yang saya kutip. Kalau saya mati, adik yang harus melanjutkan perjuangan saya. Itu juga saya tulis di buku harian saya. Jadi sejak itu saya mantap bahwa insya Allah seumur hidup saya akan terus mengabdi pada dunia anak-anak. Gitu. Dan sampai sekarang, kita harus jeda dulu Kak Seto. Yeah. Segera kembali setelah jeda berikut. Kalau toh pun tidak lalai juga ada semacam pembiaran. Baik. Itu yang harus diselidiki. Januari 2013, IR, bocah anak pemulung tiba-tiba mengalami panas tinggi yang berujung maut. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, bocah Malang ini ternyata mengalami pemerkosaan hingga harus mengidap penyakit kelamin. Ironisnya, setelah polisi melakukan penyidikan, tersangkanya justru mengerucut pada sosok ayah kandung R, Sunoto. Februari 2014, keberadaan Panti Asuhan Samuel Serpong Gading Tangerang tiba-tiba menjadi pembicaraan. Bukan karena prestasi, melainkan tingkah pola pemilik panti Samuel Watulingas dan sang istri yang diduga melakukan kekerasan pada anak asuhnya. Ditendang, digigit, dikurung, dirantai adalah sedikit dari begitu banyaknya kekerasan fisik yang dialami anak asuh panti Samuel. Bahkan, Samuel Watulingas juga diduga tega melakukan kekerasan seksual pada 2 anak asuhnya yang masih di bangku SMP.
Dan akhir-akhir ini, publik dikagetkan dengan terungkapnya kasus kekerasan seksual yang menimpa bocah berumur 5 tahun di TK Jakarta International School. Hal tersebut terungkap saat sang ibu melihat perilaku korban yang tak biasa. Aka, bocah tanpa dosa itu pun sempat mengalami sakit panas dan didiagnosa tertular penyakit kelamin. Tragisnya, dengan sistem pengamanan berlapis yang diterapkan oleh JIS, ternyata pelaku kekerasan adalah sekumpulan pekerja kebersihan yang diambil JIS dari perusahaan outsourcing terbesar, PT ISS. Hingga saat ini polisi menetapkan Agun dan Awam sebagai tersangka dari 5 orang yang diduga melakukan kekerasan seksual pada Aka. Dari beberapa kasus baik yang terjadi justru yang melakukannya adalah orang terdekat anak ya, Kak Iya, Seto. betul. Apa Iya, analisanya? karena paradigma keliru mengenai anak, seolah anak-anak juga komunitas kelas bawah, seolah-olah kalau kita berbicara mengenai HAM, pelanggaran HAM itu adalah orang dewasa yang dilanggar. Kalau anak, apalah sih anak, begitu. Paradigma ini yang harus diluruskan. Paradigma di mana anak-anak adalah juga manusia seutuhnya yang harus dihargai hak asasinya. Itulah sebenarnya kemudian PBB kemudian mencanangkan suatu Convention on the Rights of the Child, konvensi hak anak, dan ini hampir semua negara di dunia meratifikasi konvensi ini. Jadi baik negara itu negara Islam, negara manapun juga itu meratifikasi untuk menunjukkan betapa keberpihakan demi kepentingan terbaik bagi anak itu adalah sesuatu yang harus diutamakan. Kasus apapun itu yang melibatkan anak-anak, Kak Seto dan rekan-rekan berada di garda terdepan ya. Ada beberapa yang ingin kami perlihatkan. Kita lihat dulu artikel yang pertama, Kak Seto ya. Ya, Baik. ya. Kak Seto sesali sikap guru JIS terkait pelecehan seksual anak. Kenapa Kak Seto menyatakan ini? Iya, ya memang karena seharusnya seorang guru sangat peduli pada kondisi setiap murid-muridnya. Artinya katakanlah itu anak usia prasekolah ya, usia 5 atau mungkin 6 tahun, kalau ke kamar kecil harusnya ada pengawasan. Harusnya takutnya apa misalnya terpleset atau tiba-tiba ada kecoa atau apa yang dia takut, kaget misalnya. Tidak Jadi dilepas harus ada begitu pendamping. saja. Iya. Kalau toh pun misalnya dengan alasan untuk kebebasan dan kemandirian, guru harus tahu sekali bahwa tempat itu cukup aman untuk anak-anak. Jadi bersih, rapi, kering, dan tidak ada orang-orang lain yang ada kemungkinan melakukan suatu tindakan-tindakan yang justru mengandung unsur kekerasan dan berbahaya pada anak. Baik. Pada waktu anak sudah kembali, setiap guru harus mengawasi setiap siswa bagaimana ekspresinya, senyumnya bagaimana, spontanitasnya bagaimana. Anak yang sudah mengalami satu kali pengalaman yang sangat mengerikan seperti itu, tentu berbeda, tentu akan stres, takut, kemudian diam, ya. Aroma atau suasana, roman muka ini harus sangat terbaca oleh setiap guru-guru profesional. Apalagi di sebuah sekolah yang sangat diperhitungkan, sangat bergengsi ya, dan segala macam mahal dan seterusnya. Baik, artinya dalam hal ini guru lalai ya. Iya, kalau toh pun tidak lalai juga ada semacam pembiaran. Baik. Itu yang harus diselidiki sehingga jangan sampai hal ini terjadi pada sekolah-sekolah yang lain. Baik, Kak Seto Begitu. kita melihat artikel yang kedua. Ya. Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Bisa dijelaskan? Iya, betul. Dan ini kadang-kadang yang terungkap adalah dari golongan menengah ke atas. Justru? Tapi ribuan anak-anak jalanan, ribuan anak-anak yang di pedesaan, di tempat terpencil, kadang-kadang juga di daerah wisata menjadi korban pedofil dari luar yang kadang-kadang beberapa orang dari luar mengatakan seolah Indonesia adalah sorga buat kaum pedofil. Begitu. Terlalu mudah, terlalu tidak ada usaha pencegahan dan sebagainya. Kadang-kadang juga hukuman yang diberikan adalah terlalu rendah. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 8182 itu maksimal 15 tahun. Kenapa tidak dibuat atau direvisi menjadi minimal 15 tahun? Karena sering pelakunya dihukum terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera. Baik, Gitu. ini ada artikel berikutnya. UN hanya buat siswa dan Sekolah tertekan. sekolah tertekan. Iya, Iya. Kak Seto.
Iya, sebetulnya saya pernah menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hati nurani saya yang terdalam, saya tidak menyetujui kalau ujian nasional dijadikan sebagai penentu kelulusan siswa. Karena apa? Karena sebetulnya kalau pengamatan saya dan mungkin beberapa teman yang sama searah juga, dalam Undang-Undang Sisdiknas itu evaluasi terhadap siswa itu adalah oleh guru. Karena guru yang paling tahu proses belajar siswa ini. Katakanlah kalau SMP, SMA ya selama 3 tahun itu diamati hasilnya. Sementara ujian nasional hanya sesaat, ibaratnya melihat profil seorang cakep atau tidak hanya satu jepretan foto. Tapi kalau film itu kan proses yang cukup panjang sehingga tahu oh senyumnya begini, kalau marah begini dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian itu sebagai penentu kelulusan waktu awal-awal dulu. Sekarang pun masih 60% ya. Baru setelah banyak protes baru agak dinaikin, ya, sebelumnya cukup 80%, baru turun menjadi 60%. Ini yang harus diluruskan kembali bahwa evaluasi pendidikan seharusnya oleh guru, karena kalau tidak melanggar hak anak dan melanggar hak guru, melanggar untuk mengevaluasi murid-muridnya. Begitu. Saya yakin saya dan juga pemirsa ini penasaran, masa kecil Kak Seto itu seperti apa sih? Bisa menjadi sangat penyayang terhadap anak-anak Indonesia. Berani untuk dibongkar? Kami kembali saat lagi. Saya memang sempat ya jadi gembel, tidur di emperan toko, diusir satpam. Kak Seto, saya jadi penasaran dengan masa kecil Kak Seto. Pada saat itu angka-angka seperti hampir tidak ada atau ada tapi tidak terekspos. Iya, ini memang fenomena gunung es ya. Jadi zaman dulu sudah banyak sekali tindak kekerasan. Saya juga merasakan tetangga, teman-teman itu banyak mengeluh, kadang-kadang mengatakan, aduh enak sih kamu, kenapa? Kamu disayang, begitu dicintai orang tua kamu. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa saya begitu mencintai anak-anak? Karena saya ingin membalas budi. Saya merasa masa kanak-kanak sangat indah, penuh kebahagiaan. Saya belum pernah melihat anak nakal sampai sekarang yang lebih nakal dari saya waktu kecil dulu. Serius? Kak Seto Saya nakal? umur 4 tahun Saya itu nggak sudah percaya. umur 4 tahun nggak bisa diem, kepalanya bocor, makanya pakai poni terus untuk menutupi jahitan kepalanya yang bocor. Boleh lihat enggak? Jadi Kapan lagi coba bisa lihat? Ya enggak? Iya, Boleh, iya. boleh diperlihatkan Kak Seto? ya ini jahitannya nih, jadi sering tutup. Nah ini itu umur 4 tahun. Tapi Iya. saya nggak percaya kalau nggak bisa konfirmasi ke siapa yang bisa saya konfirmasi. Jadi Kalau yang si saya Tom konfirmasi ke yang satu ini nih, bisa nggak? Sudah tepat ya? Iya, ini Baik. kakak kandung saya. Boleh Kak Seto saja yang memperkenalkan kalau gitu. Iya, ini namanya Insinyur Ma'ruf Budiarjo. Kakak kandung saya 1 tahun lebih tua, jadi 64, saya 63. Mas Budi, namanya Seto Betul. kecil itu bandel. Bukan hanya bandel tapi nakal sekali gitu ya. Kan dia kembar ya. Kalau lagi berantem, mereka saling berantem, tapi kalau mereka berantem sama saya, mereka kompak nyerang saya gitu ya. Jadi dari kecil udah sering berantem tuh. Nama Seto dan Kresno ini muncul dari sang dokter ya Mas ya? Jadi yang menolong kelahiran si kembar ini kan seorang dokter yang masih family gitu ya, masih saudara. Beliau memberikan nama Seto dan Kresno karena apa? Bayi Seto itu putih, mungkin maksudnya pucat gitu ya, pucat karena mungkin ini gitu. Yang Kresno ini merah sehingga dianggap hitam. Nah, nama putih itu lebih cocok nama Seto gitu ya. Kalau nama yang hitam Kresno karena Bathara Kresna Bahasa itu kan Jawa. hitam ininya ya, gambarannya itu. Nah, kemudian pada waktu berikutnya nama ini kok cuman satu kata kan juga gitu ya, sehingga untuk memperpanjang itu maka ditambah dengan nama Mulyadi, nama ayah kami gitu. Mas Budi, kalau melihat si kembar ini tadi kan saya dengar ceritanya katanya di lemari itu sama gitu ya, kalau baju Pakaiannya, kuning sepasang iya. ada 2 Iya. celana apa sama semua, perilaku juga sama, Nakalnya juga sama, sama.
tidak ingin diamnya juga sama gitu ya. Jadi mereka sekarang saya baru bisa mengatakan mereka kreatif dua-duanya gitu juga ya. Makanan sama juga? Makanan sama-sama kesukaannya? sukanya, sama-sama tempenya yang disuka gitu. Iya, jadi Ada cerita soal belajar hipnotis? kalau hipnotis itu kami curi-curi membeli buku hipnotis, Bertiga kita nih? pelajari bertiga, lalu dipraktekkan kepada anak tetangga, Anak ternyata tetangga berhasil dihipnotis? sampai antara lain diberi cabai, tapi diberitahu bahwa ini permen manis ini, tapi dimakan juga tidak kepedesan dia. Nah itu Dia kita betul-betul nyatakan berhasil terhipnotis. sekali gitu ya. Wow. Karena kekuatan sugesti tadi. Sugesti, ya, kan iya. Dan hipnotis punya itu kekuatan itu sugesti. pasien, maksudnya pasien praktek pertama hipnotis langsung Iya, anak iya. tetangga yang jadi korban. Betul, sekitar kelas 6 atau kelas 1 SMP lah begitu waktu itu. Masih ingat Saya mungkin namanya? kelas 1 SMP, dia kelas 6 gitu ya. Tapi yang penting berhasil karena curi-curi Membaca itu. buku. Andaikan diketahui bahwa beli buku hipnotis pasti nggak boleh sama ibu gitu. Ada adik juga yang keempat ya, Ya, Iya. ya. Kemudian- Arif Budiman namanya. masih usia 3 tahun. Waktu itu saya sakit malaria berdua dengan dia, dirawat di rumah sakit. Nah, alhamdulillah saya bisa sembuh, dia ternyata tidak. Adik saya meninggal, saya sangat sedih, terpukul sekali. Nah, setelah itu berapa kali bilang, "Ibu, Bu, minta adik lagi dong," begitu. Ya udah berdoa. dan ketika kerinduan terhadap sang adik bungsu gitu, ini akhirnya juga katanya sempat ini ya cari semacam boneka gitu. Iya, iya, karena pada waktu masih kecil ya, jadi karena dia pengen memeluk, pengen mencurahkan kasih sayang kepada adik, ya akhirnya minta boneka juga gitu. Mungkin ibu saya juga bingung, ini anak laki kok minta boneka. Oke, ada apa dengan angka 4 Kak Seto? Pada waktu itu memang tepat tanggal 4 bulan 4 tahun 70, itu saya, sebelumnya saya kabur ke Jakarta karena saya gagal diterima Fakultas Kedokteran. Jadi saudara kembar saya diterima, saya tidak. Saya merasa sangat terpukul, sangat frustrasi, sehingga betul-betul antara sedih, kecewa, marah begitu. Akhirnya saya tidak kuat karena kakak saya waktu itu di Akabri militer, Sudah dengan tidak pulang serumah dengan lagi. gagah, iya sudah di asrama ya. Udah di asrama. Di gitu asrama. ya. Kresno dengan jaket alma mater dia kuliah begitu. Sementara saya di rumah cuci piring, ngepel dan sebagainya. Jadi aduh betapa menderitanya saya hidupnya ini. Akhirnya saya menulis surat panjang sekali, kira-kira 5 lembar yang cukup panjang kepada ibu saya. Saya mohon maaf, saya pamit. Lalu saya lipat baik-baik. Pada waktu pagi ibu saya buka pintu almari, begitu dibuka yang satu masih rapi, satunya udah kosong. Terus dilihat ada koper yang juga hilang gitu. Wah akhirnya udah mulai bercucuran air mata. Kresno pulang ditanya, ini si Tong ini kabur nih, kemana ini? Oh pantesan ini ada surat. Di surat tersebut antara lain tulisannya seperti ini. Ananda, maksudnya Kak Seto gitu ya. Iya. Ananda merasakan suatu tekanan batin yang hebat, yang makin lama makin terasa parah dan merobek-robek hati kami. Kami merasakan suatu pendarahan di dalam hati yang sakit. Sungguh ibu, kami sudah tak kuasa menahan lagi. Apalagi bila kami melihat teman-teman Mas Auf yang sering datang, atau pula teman-teman kuliah Bong yang simpati terhadap Bong, serta mengangkatnya sebagai komisaris. Kurang lebih seperti itu ya Kak Iya Seto. betul, iya memang sangat terpukul waktu itu dan akhirnya ibu memaafkan dan ya udah hati-hati begitu. Dan saya memang sempat ya jadi gembel, tidur di emperan toko, diusir satpam dan sebagainya. Kemudian untuk cari penghasilan saya mulai dari kuli pasar di Blok M. Jadi kalau sekarang angkat barang 50 kilo saya masih kuat kok. Ibunda tidak hadir di sini, mungkin tapi menyaksikan kan. Ada Mudah-mudahan. sesuatu yang ingin disampaikan kepada Ibunda lewat kamera itu mungkin? Ananda mengaturkan terima kasih untuk semua bimbingan selama ini dari Ibunda, dari Ibu dan apapun yang sekarang Ananda raih karena semua pesan-pesan Ibu, semua itu membuat Ananda semakin terbaja dalam menghadapi apapun juga dan mudah-mudahan Ibu selalu panjang usia dalam usia yang ke-88 tahun ini dan Ananda bersama Mas Ahu dan Bong selalu mencintai dan menghormati Ibu. Terima kasih.
Baik, Alhamdulillah. kita Iya. harus jeda dulu Kak Seto. Iya. Segera kembali setelah jeda berikut. Nah, Udah ini paling kesayangan. Tinggal dulu ya. Saya ingin ngobrol dengan Mbak Devi dulu. Boleh diperkenalkan Mbak Devi anak pertama, ketiga, keempat. Oh ya, kenalin langsung sendiri ya. Saya yang pertama, nama saya Minu. Yang kedua nggak ikut. Yang kedua yang cowok, Cowok, Bimo, Bimo. ya. Terus yang ketiga? Yang ketiga, Saya Sasha yang ketiga. Oke. Aku dia yang keempat Oke, terakhir. dan saya yang ke... Oh. Nggak pantas banget ya. Tapi gini loh, Kak Seto ini kan bicaranya formal gitu. Kalau nggak tahu kalau memang setiap hari seperti ini atau enggak Enggak. Mbak? Atau enggak? Enggak. Nah langsung dibongkar. Beda banget. Ayu tuh nggak bisa serius kalau di rumah. Beda sama asli. Beda sama yang di TV. contoh. Bercanda mulu kalau kita nanya serius soal apapun, soal apa Kak. Pasti dibercandain gitu sama Ayah. Malah kadang mau ikutan ini berbahasa gaul gitu kayak misalnya? Ayah lagi selfie gitu. Terus sosok ngomong gue lo tapi nggak cocok sih. Nggak cocok. Masih ke bawah medok. Masih Dari ke bawah Jawa-Jawanya. bedoknya. Ada barang mungkin sesuatu yang dari dulu sampai sekarang tuh nggak bisa ditinggalkan apa Mbak? Ini Coba. dia. Nah, jadi Nggak bisa diganti merek nggak gitu. nggak bisa dan ada sampai robek gitu. Mana? Kadang idenya Kak Seto juga mesti dijepit. Jadi kita ketawa gitu. Kadang sudah dijahit sebentar nih. Mana? Jadi, nah, Udah ini paling kesayangan. Dan kadang kreatifnya Kak Seto kita jadi suka ketawa kalau mau tidur tuh dijepit gini, terus sambil bergaya-gaya lewat kita. Terus jepitnya dipakai. Enggak sih, Oh, kalau enggak. sampai tidur. Cuman maksudnya kan kadang-kadang kalau mau ke ruang kerja juga pakai begini gitu. Jadi ini yang melahirkan ide-ide kreatifnya. Ternyata. Sayang ya, Bimo nggak bisa ikut ya Mbak ya. Tapi salam aja mungkin. Ini harus ada seseorang yang bisa mengkonfirmasi pertemuan antara Mbak Deviana dengan Kak Seto. Kak Seto deg-degan nggak? Siapakah dia? Weleh, weleh, weleh. Weleh. Ini Profesor Sarlito Wirawan, betul ya? Saksi hidup pertemuan antara Mbak Deviana dan... Betul, betul. Oke, silakan duduk. Ceritanya mungkin gimana, Prof? Waktu itu kami kan jadi penyiar nih ceritanya nih, tahun 80-an, 82 sampai 83 tahun ya kita kira-kira ya. Iya, iya. Di Radio Prambors waktu itu, pada satu siaran, ada satu remaja itu yang namanya Devi itu, yang kemudian menjadi habisnya itu dia cerita sama saya, datang ke rumahnya segala macamnya. Langsung tuh? Ya nggak lama kan, cepet sekali kalau dia kalau saya kan. Kalau saya cepet. Karena kalau di fakultasnya nggak laku sih. Cewek-cewek teman-temannya dia tuh lebih ngelihat dosennya yang muda tuh kayak saya. Jadi memang waktu itu terjadi begitu ya. Oke, jadi sebentar nih Mbak Devi, konfirmasi. Waktu itu Mbak Devi sering datang ke acara itu dan kemudian langsung kenalan, langsung begitu saja atau ada proses yang agak lebih lama? Pada saat itu saya baru sekali ikut dan kebetulan Kak Seto itu kan punya sudah mendirikan Yayasan Naklosa Dewa yang kembar dan keponakan saya kebetulan yang kembar. Jadi waktu itu saya minta alamat. Nah kalau saya memang betul-betul mau minta alamat gitu, cuma nggak tahu ternyata ada udang di bawah. Prof, betul nggak Kak Seto sempat tidak diluluskan? Iya pernah kan, dia kan sebagai mahasiswa nggak terlalu pinter loh. Nggak terlalu pinter. Sering bolos karena dia kan kerja juga, kerja jualan koran, terus bantu Pak Kasur ya, Bu Kasur dan seterusnya. Dan kemudian karena sering nggak masuk ya, ketika ujiannya enggak baik ya saya kasih nggak lulus saja. Saya belum tahu mau jadi konglomerat, kalau tahu saya nggak kasih ini. Pernah tidur di kelas dan Oh Prof iya, menyaksikan tapi juga? bukan saya, waktu itu Profesor Batasan. Aha. Ibu Yomil.
Ibu Yomil ya? Oh Ibu Yomil ya, Ibu Yomil. Sampai dilempar, sampai kapur itu ya, sama Bu Yomil. Iya. 9 tahun lulusnya ya Kak Seto ya? Iya. 9 tahun. Ya, orang lain mah paling lama 7 tahun udah kelamaan itu. Tapi karena sambil kerja ya, sambil mencari nafkah lah. Nafkah lahir, nafkah batin itu. Baik, Kak Seto waktu itu Prof ini galak apa enggak sih? Saya memang pernah sakit hati karena pada waktu itu saya membuat skripsi oleh satu dosen dianggap bagus, tapi oleh beliau dianggap tidak bagus. Jadi saya dinyatakan tidak lulus oleh beliau. Saya sedih sekali gitu. Tapi saya janjinya, oke, saya akan membuat saya bisa sejajar dengan beliau. Wah. Walaupun sekarang belum profesor, mudah-mudahan segera ketularan profesor ya. Sebentar lagi jadi profesor. Tapi yang saya kagumi ya dia ini adalah selalu bisa mau untuk terus belajar gitu. Jadi dan tidak segan untuk belajar. Untuk belajar tidak segan, mau mendengarkan dan dari siapapun mau belajar. Nah, dia dari mulai nggak bisa sampai sekarang udah bisa jadi profesor bentar lagi gitu. Mau nyusul juga Kak Seto ya? Iya, mudah-mudahan. Dan memang model saya adalah beliau. Beliau pernah menjadi ketua ICP, International Council of Psychologists untuk Indonesia. Saya bilang harus bisa, dan berapa tahun saya akhirnya terpilih. Beliau pernah menjadi anggota Director at Large dari Perhimpunan Psikolog tadi. Saya harus bisa, akhirnya juga bisa ya. Tapi tentu tidak luput dari bimbingan beliau terhadap murid yang bandel satu ini. Saya yang suka nggak ngerti nih sama Seto nih adalah kalau kami pergi berdua itu ya ke luar negeri itu mesti nyari nasi gitu loh. Jadi kadang-kadang kopernya besar itu isinya ada kompor buat masak nasi apa gitu loh. Nggak bisa, udah makan banyak, makan steak, makan ini tapi mesti nyari nasi. Mesti nyari nasi. Susah itu. Itu hidup kayak gitu susah banget. Baik. Prof, terima kasih sudah hadir di 1 jam lebih dekat bersama Seto Mulyadi. Kami kembali saat lagi. Cuma ngepelnya waktu itu tidak pakai tongkat, jadi merangkak begitu. Jadi kalau mengepel ya begini. Nah, begini. Jadi di segmen ini Kak Seto, kami akan memperlihatkan beberapa gambar dan nanti gambar keluar Kak Seto harus cerita apa di balik gambar ini. Baik. Oke, sudah siap. Kita Boleh, mulai dengan iya. gambar pertama. Surabaya ya, Kota Lambang Kota Surabaya. Iya. Iya, di Surabaya itulah saya sambil karena situasi karena orang tua meninggal, kami dititipkan, ayah meninggal, saya dititipkan ke bule saya di Surabaya, tapi karena serba kekurangan, jadi akhirnya ya saya sambil jual koran, sambil jual tas plastik, jual pelembungan balon gitu ya, di sepanjang Tunjungan. Pernah diusir katanya ya? Iya, waktu masuk ke THR, Taman Hiburan Rakyat kan nggak boleh gitu, diusir, dibentak-bentak, mau dikejar-kejar begitu. Akhirnya ya sudah. Sempat itu saya tulis di surat kepada ibu saya waktu itu masih di Klaten. Lalu ibu saya, nah itulah cobaan kalau orang mau sukses. Pokoknya jangan sampai patah semangat. Terus apa yang kamu lakukan adalah tidak mencuri tetapi berusaha keras dan berkeringat. Nah disitulah masa pembajaan itu terus dimulai. Ini ada bocah, mungkin Kak Seto masih ingat? Iya, sekarang ini mungkin sekitar 2 juta anak TK sudah merokok juga ya. Nah waktu itu ada satu anak dari Kabupaten Musi Banyuasin di Sumatera Selatan yang umur 2,5 tahun itu satu hari habis 4 bungkus rokok. Dan menjadi berita internasional sehingga disebut sebagai the baby smoker from Indonesia katanya. Dan Kak Seto sempat melakukan... Nah ternyata waktu itu dibawa ke Jakarta untuk diterapi. Pada waktu bertemu dengan saya, kelihatan kok sudah cocok, sudah nyambung ya. Mungkin karena saya menatap matanya dengan tajam, dengan senyum, dan ya, akhirnya dia cocok. Dalam waktu 3 bulan kami terapi, langsung stop total. Dan sampai sekarang, dia selalu menceritakan ke semua orang, ke semua wartawan dari luar negeri, bahwa Bapak Seto adalah bapakku katanya. Jadi masih sering telepon,
Dan sekarang kalau tidak salah sudah mulai sekolah, ya, sudah taman kanak-kanak, mudah-mudahan tahun depan kelas 1, dan menjadi anak yang cerdas. Bahkan kalau kakeknya atau ayahnya merokok diingatkan, awas aku bilangin Bapak Seto nanti. Katanya begitu. Baru sekarang nih dengar ada orang panggil Bapak Seto ya, Iya, bukan Kak Seto betul. lagi. Gambar berikutnya, ini yang profesinya tukang batu mungkin ya. Oh iya, iya memang saya pernah merasakan sebagai tukang batu, kuli bangunan dan membangun rumah ya. Sehingga saya mulai dari mengaduk semen, mengangkati batu-batu dan sebagainya sudah biasa. Usia Ya usia 18 tahun waktu 18-an. sudah lulus SMA itu. Jadi batu memang sangat terkesan sebagai sahabat sejati saya. ini pada saat Kak Seto pindah minggat ke Jakarta. Iya, minggat ke Jakarta. Kenapa tukang batu yang dipilih? Iya, karena waktu itu ada yang menawarkan. Jadi yang menawarkan, mau nggak jadi tukang batu? Saya bilang mau jadi apapun saya siap. Mau Asalkan tukang becak pun siap saya waktu itu. Jadi karena menawarkan tukang batu dan honornya cukup banyak ya, membangun rumah selama 1 bulan begitu, jumlahnya cukup tinggi. Saya ingat berapa 15.000 kalau tidak salah waktu itu. Jadi ya sudah saya ambil saja. Jadi di panas terik, di hujan segala macam sudah menjadi sahabat saya. Yang penting pekerjaan bisa selesai. Dan waktu itu tetap memakai baju batik, walaupun batik kumel ya. sebagai tukang batu berbatik. Iya, sampai dibilang emangnya mau kondangan katanya gitu. Karena saya bangga kepada baju batik begitu. Wow, Iya. profesi lama yang sering dilakukan lagi. Apa itu Kak Seto? Iya, setiap ulang tahun anak-anak juga saya ajak sebetulnya paling tidak ikut meliput dari jauh. Saya kembali menjadi gembel, jadi saya nyamar dengan pakaian kebesaran saya yang rombeng-rombeng. Terus dengan ya muka dicoreng-coreng begitu, terus pakai topi yang lusuh. Ya sudah, jadi saya biasa mengambil kotoran apapun yang di sampah-sampah itu sudah menjadi santapan saya dari dulu ya. Jadi supaya saya ingat bahwa saya pernah di bawah, supaya tetap harus rendah hati, tidak boleh merasa tinggi, merasa hebat, karena saya merasakan itu semua dan itu yang membuat saya bisa merasakan kebahagiaan. Pernah ada yang mengenali? Suara Kak Seto kan spesifik, kemudian pakai kacamata gitu. Ada yang mengenali? Saya kira enggak ya, enggak Berarti hampir penyamarannya enggak pernah. sukses? Iya. Pernah saya menyamar jadi tukang koran waktu itu di Rawamangun di dekat kampus UI. Salah satunya Pak Sarito, saya tawarin koran. Pak, koran-koran Pak gitu. Enggak, langsung digituin. Dan sampai sekarang beliau enggak tahu bahwa saya pernah menawarkan koran kepada beliau. Sekarang? Iya. Wow. Udah enggak ada di sini kan? Udah nggak ada. Termasuk berjualan juga? Pernah dicoba juga berjualan? Iya, waktu SMA itu Baik. sudah jualan koran, jadi sudah Oke. biasa itu. Mau nggak kita coba ya di sini? Nih praktek langsung gitu. Nih kalau ini gimana nih Kak Seto? Pernah nggak jualan segala macam seperti ini? Oh iya, itu koran. Kalau ini sih memang tidak ya. Nggak pernah ya? Tapi kalau saya mau jualan boleh. Boleh dicoba. Ya, boleh dicoba. Roti, permen, boleh langsung- cangcimen, kacang, langsung koci turun. permen. Murah-murah, gratis boleh. Kacang-kacang, roti. Bapak mau? Bapak? Murah ini 5.000. Mahal itu. Oh, murah 5.000. Iya, kuaci kacang mau? Neng, duitnya mana duitnya? Iya, seperti Iya itu. kurang lebih seperti itu. Artinya semua profesi yang pernah dijalani Kak Seto sepanjang hidup itu setiap ulang tahun diulang kembali. Satu-satu bergilir pada dasarnya gitu. iya. Jadi bagian cara merayakan ulang tahun adalah justru dengan mengenang kembali masa lalu. Dan saya tertinggi waktu itu pernah menjadi pembantu rumah tangga. Itu tertinggi maksudnya? Ya setelah di panas terik akhirnya bisa menjadi pembantu rumah tangga kan tidak panas di rumahan. Cuma ngepelnya waktu itu tidak pakai tongkat jadi merangkak begitu. Jadi kalau mengepel ya begini. Nah begini jadi lututnya kadang-kadang sampai kapalan istilahnya ya. Berapa tahun itu Kak Seto? Nah waktu itu selama 3 bulan saya menjadi pembantu rumah tangga, saya tidak kuat karena saya bangun dari 4:30 pagi setelah sholat subuh dan saya waktu itu tidur memang di tempat bekas kandang ayam yang agak kurang nyaman waktu itu, lalu sampai jam 11 malam kadang-kadang. Saya sudah tidak kuat, saya mau keluar, akhirnya justru oleh nyonya tempat saya mengabdi itu,
Ya sudah, kamu dekat sekali dengan anak-anak saya. Sudah, kamu anggap aja saya anggap sebagai anak angkat, kakak dari anak-anak saya. Sekarang kamu tidur di kamar bersama dengan salah satu anak yang paling bandel waktu itu. Kalau sekarang nih, Kak Seto pernah menyesali nggak pernah mengalami berbagai macam profesi yang tadi Kak Seto sudah ceritakan? Pernah menyesali itu atau tidak? Saya selalu bersyukur bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya adalah yang terindah. Dan saya merasa bahwa ini adalah suatu ibarat gelombang ya, kadang pasang, kadang surut, dan itu yang merupakan simfoni yang sangat indah dalam hidup saya. Begitu. Baik. Kalau ini maknanya untuk Kak Seto apa? Uang 10.000. Apa yang bisa dilakukan dengan uang 10.000? Boleh dipegang kok. Kalau untuk anak-anak, ya. Anak jalanan terutama? Iya, ini dikumpulkan bersama dengan para sosiawan yang lain untuk dijadikan suatu dana bagi penyelamatan anak-anak supaya tidak berada di jalanan. Salah satunya pada waktu itu kami mengkampanyekan adanya tabungan untuk anak-anak jalanan, di mana bisa diikuti secara online dan anak-anak diajar untuk bisa mengikuti tabungan-tabungan ini yang merupakan sumbangan dari para relawan-relawan dari seluruh wilayah kota Jakarta. Dan begitu. itu sudah jalan? Sudah cukup lama berjalan. Gitu. Kak Seto, Saya kembalikan. ini baik. Kak Seto terima kasih. Ya, Sudah 1 jam terima kasih bersama banyak. kami. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Seto Mulyadi. Kami jumpa lagi dengan tokoh-tokoh lainnya pekan depan. Sampai jumpa.